Nah, yang di depan ini adalah fosil gajah atau yang disebut dengan stegodon. Sarjana perunggu tempat penyimpanan abu jenazah. Kalau masuk ke kerajaan Islam, ini ada beberapa keris-keris tinggalan keris Mataram, Erop dan sebagainya. Dari atas Prabu Siliwangi ke bawah, lubang itu ada di Raden Arya Wangsago Parana, karena ternyata lubang itu menurut versi Serang ya tahun 1807 yaitu dua kata, suweng dan kubang. Patung perunggu Mr. Hofland. Beliau adalah penggagas perkebunan PNTLN. Membuka tanah Subang ya. Golok terpanjang di dunia yang sudah masuk rekor muri. Nah ya, yang di sana tuh barangnya, sarangkanya itu. Halo. Halo. Nah, Kang Nur, sekarang kita udah di museum nih yang dibilang Wisma Karya Subang deh. Enak, hafal gitu, pengen hafal lah. Oke. Apa di dalam museum tersebut, di dalamnya apa aja? Gitu Pak Nino. Oke, siap. Bayana benda Kang Dono anu boga lokasi. Biar masyarakat luas tahu apa aja sih sebenarnya museum. Nah, Kang Dono ini naon jalur naon, Mang? Ini teh tadi dari depan yang mau masuk berkunjung ke tempat museum ini, kita jangan banyak bertanya. Dan tidak begitu aja nih sana. Kan atuh saya mah dari kampung, Mang Dono. Nah, Jadi lewat ke dia. tadi heula. Ya, Nah, assalamualaikum Bapak. Pak. Mohon izin Bapak bade lebet. Gitu. Awas eta Mang Dono. Ari Mang Dono. Kula disampeurkeun atuh. Duh. Punten abdi teh geureuy. Pun. Oh, terus memang. Pak, Ya. kebetulan kita teh memang mengenai semua itu sudah lama, tapi untuk hari ini mungkin untuk kedepannya lagi, kan ada masyarakat yang tidak tahu juga masalah yang ada di tempat ini. Bukan masalah, maksudnya ikon apa saja sih yang ada di museum ini, seperti itu Pak. Baik. Jadi kami mohon dijelaskan sambil kita jalan-jalan lihat barangkali di sana. Ruangan apa, Pak? Baik, mari kita masuk. Siap. Ini kebetulan hall A. Di Hall sini A, ya ruang pertama. Iya. Di mana di sini ada beberapa koleksi barang-barang prasejarah. Nah, yang di depan ini adalah fosil gajah atau yang disebut dengan stegodon. Tapi ini replika. Oh, replika ya? Bahannya terbuat dari resin dan yang aslinya itu hanya tertinggal tulang belikatnya saja ini. Yang ada di kaca itu tuh. Itu dua. Nah, Ini mungkin sejarah sendiri dari mana nih, Pak? Nah, ini ditemukannya di daerah Ranggawulung Subang, tepatnya di daerah aliran Curug Cina pada tahun 2003 oleh warga sekitar. Siap. Nah, jadi temuan ini sudah berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan usia tulang berulang itu atau fosil gajah dengan istilah nama stegodon 1,2 juta tahun yang lalu. Ya. Nah, berbeda dengan gajah sekarang, dari gadingnya pun mungkin separuhnya. Terus ya, kalau yang lama purba agak lancip dan panjang. Belum dari bentuk tubuhnya beberapa kali lipat dari gajah sekarang. Ini sekilas tentang stegodon atau fosil gajah. Kita selanjutnya, Pak. Nah, mungkin di samping itu ada 3 item yang ditemukan di Ranggawulung, termasuk kepala tengkorak rusa atau dengan istilah servus. Nah, ini barangnya. Ini juga masuk ke ranah hewan purba dan tumbuhannya yaitu tumbuhannya fosil tumbuhan yang sudah mengeras menjadi batu. Ini usianya malah lebih tua lagi, ratusan juta tahun yang lalu. Nah, jadi 3 item ini ditemukan di Ranggawulung, Subang. Nah, yang lebih menariknya lagi, Subang Selatan itu kita punya koleksi replika penemuan manusia purba ini. Nah, ini. Nah, yang ditemukan di Nanggerang Binong. Nah, seperti ini. Dengan adanya manusia purba juga ada koleksi beberapa manik-manik perhiasannya ini nih yang heran. Nah, biasa ya. Seperti digunakan untuk apa ya? Gelang mungkin zaman dulu ya, kita nggak tahu ya. Seperti ini gelang ataupun kalung. Mun di urang mah suweng. Suweng. Nah,
sebagai alat perkakasnya pada waktu itu. Benar, dia benar-benar. Kapak perunggu, bahan perunggu ya, masa logam dulu mungkin ini. Jadi ini ditemukan di Binong. Sebetulnya kami itu ada di peninggalan di Binong itu ada 6, cuma yang 5-nya ini disimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Oh, di Sri Nah, Baduga. nah ini beberapa sama manik-maniknya lagi. Dan ini di Subang juga beberapa lagi koleksi kerang moluska yang ditemukan di Cibogowera. Ada juga di Ibu Daniel Purba yang di Cisaar Cibogo. Termasuk ini belahan atau potongan tanduk kerbau di Pasir Cabe Subang. Ini kira-kira pada berapa lah usianya ini kan? Kira-kira? Ini cukup lama juga Pak usianya. Cuma secara spesifik belum tahu. Ini Ya. Oke, oke. Kita lanjut ke. Nah, ke hall selanjutnya. Nah, ini ada tinggalan budaya Dongso atau masterpiece-nya Museum Subang. Nah, ini namanya Bejana Perunggu, tempat penyimpanan abu jenazah. Ini masuknya umat Hindu ke Indonesia dan ini ditemukan di daerah Subang Selatan, tepatnya di Kampung Tangkil, Sarang Panjang. Sarang Panjang. Nah, iya. Jadi kan kalau umat Hindu itu meninggalnya itu dibakar dan abunya itu dimasukkan Aja itu. Sus apa untuk masyarakat umat Hindu aja ininya abu jenazahnya itu. Dan yang dianggap dewa pada waktu itu yang di Arca Sapinandi. Nah, ini replikanya ya, Pak. Patung Sapinandi ini yang jantan dan ini yang betina. Nah, menurut sejarah konon katanya Dewa Wisnu sering menunggangi ini ke arah surgawi menurut cerita seperti itu. Ini masa kerajaan Hindu Buddha. Ya. Dan ini koleksi-koleksi zaman kerajaan waktu ada guci, ada mangkok, bokor dan sebagainya. Nah, kalau masuk ke kerajaan Islam, ini ada beberapa keris-keris tinggalan keris Mataram, Elok dan sebagainya. Dan penemuannya pun jelas di sini ada dari Cisalak, Pusaka Negara dan sebagainya. Nah, ini bukan talenan tapi tunduk. Tunduk itu untuk menentukan seseorang ketika ingin ada acara resepsi, jadi hari baiknya itu. Jadi kayak semacam ilmu hitungan lah, ya gitulah. Jadi lamun ayeuna mah nek hitungan cenah hayang hari baikna naon ieu berarti nya. Nah, Ieu. Nah, jika talenan ya. Berarti ini mah semua bener Kang ya dari Kabupaten Subang, kecamatan di berbagai kecamatan. Nah, ini silsilah keturunan Raden Arya Wangsagoparana menurut dari atas Prabu Siliwangi ke bawah. Subang itu ada di Raden Arya Wangsagoparana karena beliau adalah penyebar pertama umat Islam yang ada di Subang pada tahun 1531 dan ke bawah ke sini kita juga ada koleksi baju Demang Bintang. Demang ini yang didirikan oleh Mr. Hopland pada berapa gitu, nanti di sana kita di hall B akan menemukan. Ada juga baju kebesarannya. Oke. Ya. Siap, kita lanjut. Nah, ini penyebaran umat Islam beberapa. Nah, ini situs Wangsa. Dan asal usul nama Subang menurut versi Ciherang tahun 1867, ternyata Subang itu menurut versi Ciherang ya tahun 1867 yaitu dua kata, Suweng dan Kubang. Nah, ini itu. Dan ini ini sejarahna aran Subang teh. ya, menurut versi ya ini versi 1867. Siap. Terus ada beberapa situs-situs yang ada di Subang, ada 4. Kalau ini bahasa apa, Kang? Nah, ini Sangsakerta bahasanya itu. Masalah tentang Nyai Subang Larang gitu. Nah, apa ini? Ada patung perunggu Mr. Hopland. Beliau adalah penggagas perkebunan PNT Land. PNT itu singkatan. Boga tanah Subang ya. Ya, Kita di silakan. patung perunggu. Ya, PNT dengan singkatannya itu Pamanukan NC Asem London. Nah, itu. Nah, beliau adalah user sekaligus pemilik dulu itu Wisma Karya ini. Lanjut. Ya, langsung. Oke. Nah, ini ada golok Ciung Wanara. Ini bukan barang kuno, tapi barang bukan ya?
koleksi tradisional dari Subang Selatan juga, tepatnya di Ciberem, Tanjung Siang. Karena ada komunitas pengrajin atau pandai, mereka itu membuatkan pisau, seeng dan sebagainya. Mereka membuatlah golok terpanjang di dunia yang sudah masuk rekor muri. Nah, ya, yang di sana tuh barangnya, sarangkanya itu isinya. Dan penggagasnya itu Bapak Opik yang terkenal dengan King Barlen lah istilahnya gitu. Ini panjangnya 13 meter dan sudah 13 meter, lain 15, sudah masuk ke museum. Waktu itu disahkannya oleh Ibu Bupati zaman Ibu Hajah Imas Aryuningsih pada tahun 2017. Nah, kita masuk ke hall B. Nyambung dari yang tadi ya, bahwa Mr. Hopland itu 1853 mendirikan beberapa distrik atau yang disebut dengan wilayah. Subang itu ada 8 yang dikomandai dengan nama istilahnya Demang, distrik Ciasem, Pamanukan, Malang, Pagaden, Kalijati, Subang, Sagelaran, dan Batu Sirap. Nah, Malang ini namanya itu kalau sekarang sudah berubah menjadi Binong. Jadi nama Malang itu Binong lah sekarang. Batu Sirap justru Tanjung Siang. Nah, ini jadi 8 distrik ini dikomandai oleh namanya Demang. Kalau sekarang mungkin Demang itu setara dengan camat. Nah, kebetulan koleksi baju Demang itu ada di sini. Nah, ini baju aslinya. Aslinya ini ya? Iya, ini tinggalan dari beberapa generasinya yang sudah dititipkan ke Museum Subang. Ada udeng, ada keris, ada jam yang biasa dipakai baju besarannya, payung, kujang dan sebagainya. Ini peninggalan dari Demang Bintang Subang yang makamnya di dekat Ranggawulung. Lah Kang Dono iya Demang teh. Ini mohon gitu. Terus Kang, ini koleksi barang-barang peninggalan zaman Belanda, istilahnya dispenser atau filter air, yang konon ceritanya kalau masukin air ke situ akan terasa nyelcep di ispisan gitu. Ya, 1940-an ini sepeda zaman dulu. Zaman di era Presiden RI ada sepeda kumbang ya, sepeda zaman dulu. Tahun seberapa ya Kang? Ini kurang lebih 1940-an lah. Pes kan banget. Ya, ini sepeda kuno gitu. Nah, ini alat komunikasinya. Ini telepon zaman dulu ada beberapa yang hilang. Komponennya, nomor-nomornya udah hilang gitu. Halo. Bener waduh luar biasa nih. Radio zaman dulu, mesin hitung gitu sebagainya. Iya. Nah, ini siap. tinggal Ntar kita dilanjut lagi ya. ya. Silakan. Kita lanjut lagi, Yes. Ini kita ke hall D, E dan F ya. Nah, ini ada beberapa kesenian khas tradisional Subang. Di antaranya sisingaan. Sisingaan. Kenapa sisingaan ini sekarang sudah masuk ke mulok ya, muatan lokal. Di mana sejarahnya suka ada yang bertanya kenapa sih pakai yang singa segala? Karena ada historisnya. Secara garis besarnya begini. Karena si singa ini melambangkan bahwa negara kita sudah dijajah oleh negara yang berbendera singa, yaitu Inggris dan Belanda. Nah, menurut historinya gini, si anak ini adalah generasi penerus bangsa dan singa ini adalah penjajah. Lalu yang menggotong ini adalah nenek moyang kita yang tertindas. Nah, waktu itu menurut ceritanya mendoakan bahwa mungkin anak ini bisa menguasai singa tersebut dari bawah para generasi muda, dan alhamdulillah kita merdeka. Itu secara singkatnya begitu. Simbol. Kunaon jadi sisingaan. Subang sendiri bukan sisingaan saja, ternyata masuk ini ada pantun, bajidoran, genjering bonyok, toleat, topeng menor. Ini sebetulnya khas Subang. Sayangnya generasi harus lebih ini lagi, lebih paham masalah ini harus. Nah, ini. Nah, sebagai replikanya ini singa-singa ini. Nah, di sini di Subang ada beberapa pergantian bupati dari masa ke masa. Ya, Bapak kita Pak Bupati ini. Pemekaran dengan Purwakarta, bupati pertama kita tahun 1966 oleh Raden Haji Acu yang sebelah sana. Ini yang kedua
Insinyur Sukanda Kartacasmita 1978, lalu itu yang ketiga Oman Sahruni 1988, selanjutnya lalu ke terakhir yaitu Bapak Rohimat yang ke-9. Nah, Berarti ini udah berapa kali 9 sekarang berarti yang 10 sekarang ya? yang 10 belum ini ya. Nah, ini beberapa koleksi khas makanan Subang. Kuliner. Ya. Makanan Subang ada oncom dauan, sate cijengkol, kerupuk miskin, ini adalah khas makanan Subang. Wih. Nah, tukang kerupuk, Nah. di urang teh dengan bener tukang kerupuk teh aya gitu. Terus wisata di Subang, curug ada curug Mandala, curug Sadim, curug Cina ini sampai 10, dan kita pun ada pegunungannya juga termasuk lautan di daerah Pondok Bali dan mana itu Patimban. Nah, biasanya untuk terakhir kalau ada kunjungan dari anak-anak sekolah, kami suguhkan di auditorium video pemutaran film atau teater mini auditorium. Nah, biasanya kami menghadirkan film sejarah di sini. Nah, jadi diperuntukkan untuk pengunjung anak-anak sekolah menonton film sejarah yang durasinya kurang lebih 15 menit. Di situ pun ada beberapa pemutaran seperti destinasi wisata, yang terakhir yang kuliner yang tadi saya perlihatkan. Cuma gini, Akang jadi buat museum sendiri Ya. gitu, mungkin ke pemerintahan Kabupaten Subang sendiri gitu, Ya. pesan-pesannya atau gimana gitulah mungkin. Alhamdulillah untuk Museum Subang ini di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sebetulnya pimpinan sudah banyak konsep yang ke depan yang ingin dihadirkan. Di samping ada museum, di sana ada skywalk, di mana tempat perjalanan yang indah, jembatan hijau. Nah gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya harapannya untuk Museum Subang lebih maju lagi. Pengennya naik kelas seperti museum-museum yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Itu saja.